Yang mau dikata gimana ya saudara-saudara ya, ini sepak bola sebagus-bagusnya pemain kalau pelatihnya nggak punya taktik, nggak punya strategi dan hanya memerintahkan pemain untuk langsung nendang bola ke gawang kalau dapat bola. Ya susah saudara-saudara, ini bukan lempar lendir. Jadi ya saudara lihat sendirilah. Coba itu kalau si Jens Raven itu masuk lebih awal, kalau dia taktik strateginya bagus, ya hasilnya akan berbeda saudara-saudara. Tapi ya sudahlah. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara yang baik, yang benar, yang sesuai fakta, tidak hoax dan tidak lebay, saudara-saudara, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Indonesia akhirnya tersingkir. Tim nasional asuhan Indra Safri akhirnya tersingkir dari SEA Games 2025 setelah memenangkan pertandingan terakhir. Ya nggak kalah saudara, menang saudara-saudara. Menang lawan Myanmar 3-1. Wah, Indonesia sempat tertinggal lewat ya permainan buruk sekali di lini pertahanan. Bayangin dua orang melawan 5 orang aja nggak bisa dihentikan. Kemudian beruntung Indonesia bisa merespon melalui Tony Firmansyah jelang pertandingan babak pertama berakhir, dan kemudian babak kedua itu kita mendapatkan semacam second win. Nah, second win atau second apa ya? Ya itulah, pokoknya di menit-menit terakhir, jelang menit terakhir, Jens Raven yang masuk di akhir-akhir babak kedua langsung mencetak 2 gol dan ya sudah. Waktunya nggak cukup, saudara-saudara. Waktunya nggak cukup, Indonesia menang 3-1, tetapi kan kita butuh kemenangan ya. Kalau selisih 3 gol. Selisih 3 gol ya seharusnya menang 4-1. Kalaupun kita menang selisih 2 gol ya kita bisa mencetak 5 gol lah. Jadi ya sudah, sekarang Malaysia yang lolos sebagai runner up terbaik, Thailand, Vietnam dan Filipina untuk memperebutkan medali emas. Dan kegagalan ini memang sudah diprediksi kalau kita melihat runtutannya sejak uji coba dari Mali. Dan ya memang sangat disayangkan juga saudara-saudara, karena Indra Safri tampil dengan full squad. Squad yang mewah saudara-saudara. Squad yang mewah, pemain keturunan dipanggil, pemain abroad dipanggil, liga diliburkan, kemudian FIFA Matchday dikorbankan, senior dikorbankan untuk memberi kesempatan kepada U23 untuk Garuda Muda untuk mendapatkan lawan latihan, mendapatkan kesempatan bertanding. Tetapi ya hasilnya memang mengecewakan. Walaupun pelatih dan tim kepelatihan semuanya adalah yang pada 2023 membawa Indonesia menjadi emas. Kemudian beberapa pemain yang waktu itu tampil juga sekarang bermain lagi. Yang jelas ini mengecewakan saudara-saudara. Sudah kita ketahui bersama saudara-saudara, itu kalau Jens Raven itu masuknya lebih cepat. Itu mungkin situasinya berbeda saudara-saudara. Tetapi kan saudara-saudara sendiri semua sudah tahu, kita nggak perlu menjelaskan, saudara-saudara tahu bahwa Indra Safri adalah bukan pelatih yang percaya pada taktik, percaya kepada strategi. Dia sendiri mengatakan bahwa yang penting dapat bola, langsung maju ke depan, langsung lari, langsung bla 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 bla. Tendang bola ke depan. Itu kan, ini kan macam mana ya saudara-saudara ya, pelatih kok kayak begitu ya. Ini sepak bola ini bukan lempar lendir saudara-saudara. Jadi kita butuh taktik, butuh strategi dan insting pelatih itu penting sekali. Pelatih yang hebat itu selalu punya taktik, selalu punya strategi, bukan hanya berbasis spekulasi. Walaupun terkadang sepak bola itu penuh dengan keberuntungan, tetapi pelatih yang baik itu seperti contoh, misalnya Anda lihat Jose Mourinho, itu pelatih yang punya banyak sekali taktik, banyak sekali strategi. Satu gagal, dia bisa gunakan taktik lain. Ketika menyerang dia bagaimana, ketika bertahan dia bagaimana. Pep Guardiola pelatih hebat, dia juga punya 1000 taktik. Ketika harus menghadapi tim ini lawannya begini, ketika dia harus mengejar gol dia taktiknya begini, ketika dia harus mempertahankan keunggulan taktiknya begini. Kemudian Jurgen Klopp
Siapa lagi? Alex Ferguson, itu Luis Enrique Martinez, semua punya taktik, semua main bola pakai taktik. Sintayong, bahkan Sintayong yang dianggap tidak sukses oleh pengurus PSSI pun ketika melatih dia pakai taktik, pakai strategi, pakai otak. Jadi main bola, sepak bola modern itu bukan sekedar otot, bukan hanya mengandalkan akal, tetapi juga mengandalkan pikiran, mengandalkan logika, menilai, mencari celah, mencari titik lemah lawan bagaimana. Lawan main begini, kita harus main begini. Lawan begitu, kita harus begini. Nah, kayak begitu. Saudara-saudara, dan sayangnya ini tidak dimiliki oleh Indra Safri karena terbukti dia terlambat. Sekali lagi terlambat memasukkan Jens Steffen, walaupun dia pergantian pemain itu saya duga itu dia sudah menyerah, sudah pasrah, dia hanya spekulasi saja. Saudara-saudara, hanya spekulasi saja memasukkan pemain ya untuk memberi kesempatan semua pemain untuk bermain, itu aja kalau menurut saya, bacaan saya ya. Dan ya ternyata ya keberuntungan Jens Steffen menjadi pembeda. Tanpa diduga dia mencetak 2 gol. Ya sepak bola itu kadang begitu. Kadang kita butuh keberuntungan. Tetapi keberuntungan murni keberuntungan juga tidak selalu harus kita murni keberuntungan. Keberuntungan juga harus di-create, diciptakan oleh sebuah taktik, oleh sebuah strategi, oleh sebuah pemikiran, oleh sebuah insting. Naluri pelatih melihat situasi pertandingan selama 90 menit di lapangan, saudara-saudara. Kali ini kegagalan ini memalukan, saudara-saudara. Kan saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa SEA Games ini levelnya hanya level kecamatan. Jadi bukan sesuatu yang penting-penting amat. Bukan sesuatu yang akan berpengaruh kepada ranking, kepada peringkat, kepada koefisien, kepada nilai poin Indonesia di FIFA. Itu tidak ada kaitannya di situ. Sehingga seharusnya, normalnya, wajarnya ya tim SEA Games seperti ini dipakai untuk ajang pembinaan, untuk pemain-pemain yang jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim nasional, dipanggil pemain-pemain muda U17, U18, U19, U20. Walaupun pemain-pemain ini juga pemain-pemain muda semua ya. Pokoknya yang jarang diekspos lah, saudara-saudara, yang jarang mendapatkan kesempatan caps di senior itu yang dipanggil, diberi kesempatan bermain. Itu idealnya. Idealnya seperti itu, saudara-saudara. Ideal, tetapi kan faktanya tidak. Indra Safri atas persetujuan PSSI dan juga tentu saja pasti desakan dari pemerintah, saudara-saudara, yang ingin mendapatkan medali emas lagi, meminta skuad terbaik. Sehingga ya itulah, pemain yang sudah punya caps internasional di level senior seperti Rafael Strijk, Ivar Jenner, bahkan Marcelino Ferdinand juga seharusnya bermain di sini, tetapi ya karena klubnya cerdik juga lah. Tidak diizinkan dengan alasan cedera. Jadi ini skuad mewah sebenarnya. Dari awal kan kita sudah membahas ini. Ini skuad mewah. Kalau sampai tidak bisa lolos ke semifinal ya luar keterlaluan lah, saudara-saudara. Dan ini skuad ini sama dengan skuad yang sebelumnya, asuhannya Gerard Van den Berg, dan beberapa pemain juga dulu ikut eranya Sintayong. Jadi ya memang sepak bola itu pemain sehebat apapun, Anda punya pemain sehebat apapun, Lionel Messi kumpul di sini, Cristiano Ronaldo kumpul di sini, Kylian Mbappe kumpul di sini, Ousmane Dembele kumpul di sini, Muhammad Salah kumpul di sini, Virgil van Dijk kumpul di sini. Tetapi kalau pelatihnya tidak punya kreativitas, tidak punya kemampuan untuk mengelola, memanage. Nah, makanya di Inggris disebut manager, manage tim ini, ya percuma, saudara-saudara, percuma lawan tim kecil pun. Secara logika ini Myanmar ini sebenarnya tidak terlalu istimewa. Kalau dia istimewa, dia mungkin bisa mengalahkan Indonesia, saudara, karena ada beberapa peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan, tetapi gagal. Lah itu, saudara-saudara. Dan ini butuh pelatih yang benar-benar punya kualitas, punya jam terbang ada, maksudnya punya taktik lah, saudara-saudara, punya taktik, punya strategi, punya kualitas untuk memanage, untuk mengelola tim yang dengan kualitas pemain seperti ini. Bayangin, situ ada pemain-pemain yang pemain diaspora itu kan ada Ivar Jenner, Rafael Strijk, Dion Max, kemudian Mauro Zylstra, kemudian plus pemain-pemain abot, pemain-pemain di liga yang juga punya jam terbang di senior, Ferrari, kemudian Hoki Caraka, itu kan semua sudah pernah main di senior. Tapi ya mau dikata gimana lagi? Sepak
sepak bola modern itu saudara-saudara, kita nggak hanya membutuhkan skill, kita nggak hanya membutuhkan kemampuan olah bola, kita tidak hanya mengundurkan kemampuan individu pemain, tidak. Kita tidak hanya membutuhkan fisik, tetapi juga butuh taktik, butuh strategi. Itulah makanya dikeluhkan oleh beberapa pemain asing yang main di Indonesia, termasuk Tom Hai yang terkaget-kaget ketika bermain di Indonesia. Ternyata kok kalau di Belanda dia main ada taktik, main begitu, tapi di Indonesia nggak ada. Pokoknya pukul rata aja. Lari, dapat bola lari, dribble, umpan, tedah. Itu yang membedakan, itu yang bikin beberapa pemain asing, pemain dari luar yang begitu masuk ke Indonesia itu shock, kaget, saudara-saudara, termasuk bahkan Tom Hai. Dulu ada pemain dari Brasil, siapa itu juga mengeluhkan hal yang sama. Tapi ya itu memang fakta, dan itu kalau itu tidak dirubah, saudara-saudara, ya sepak bola kita nggak akan maju-maju, jalan di tempat. Karena kalau kita kan nggak mungkin, saudara-saudara, ini sepak bola itu 90 menit, plus nanti ada perpanjangan waktu 30 menit. Itu kan nggak mungkin kita lari, orang berlari terus atau berjalan terus selama 90 menit secara konsisten. Pasti kan ada titik di mana dia lelah, capek, kemudian frustrasi. Nah, disitulah perlunya ada taktik dan strategi. Taktik dan strategi digunakan untuk supaya kita bermain cerdas, saudara-saudara. Cerdas di mana momen kita harus menyerang. Tidak semua waktu harus kita serang. Misalnya kita lihat aja di titik lemah. Oh, ini menit ke segini bisa nih kita serang. Oh, ada kesempatan pemain lawan perawatan cedera, kehilangan satu poin, bisa langsung serang. Kayak begitu. Anda lihat Pep Guardiola itu, saudara-saudara, waktu waktu di Liga Champions terbaru itu, ketika Donnarumma cedera, kan dia memanggil seluruh pemainnya untuk memberi instruksi, dan setelah itu kemudian tercipta gol. Nah, itulah pentingnya taktik dan strategi, dan pentingnya pula pelatih yang punya taktik dan strategi. Saudara-saudara, ya kita lihat saja nanti hasil semifinal seperti apa. Malaysia akan bertemu dengan Thailand kalau nggak salah ya. Vietnam akan bertemu dengan Filipina, dan kemungkinan sih kalau melihat komposisi seperti ini, final idealnya adalah Thailand dan Vietnam. Tetapi saudara-saudara, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Filipina membuat kejutan. Karena kalau saudara-saudara melihat cara bermain Filipina itu juga cukup bagus. Ini Filipina ini tim yang waktu itu juga tampil di Piala AFF, saudara-saudara, yang waktu Vietnam menjadi juara dan Indonesia kalah di final. Vietnam juga mainnya bagus. Malaysia cukup berkembang, saudara-saudara, walaupun kemarin waktu pertandingan melawan Vietnam itu terlihat agak gimana gitulah. Saya lihat kok agak bodoh begitulah. Bodoh lah, mohon maaf ya. Agak bodoh karena dia tidak mampu memanfaatkan kesempatan untuk bermain imbang. Itulah yang saya sesalkan di situ. Tetapi ya mereka ada sedikit progres. Kemudian Thailand tentu saja bermain cukup bagus. Mereka mendapatkan dukungan dari supporter mereka. Mereka juga punya pemain-pemain yang cukup bagus. Cara bermain mereka cukup tajam. Jadi menurut saya ada kemungkinan Thailand dan Vietnam akan bertanding di final SEA Games 2025 ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Filipina akan mengejutkan. Catat ini ya, saudara-saudara, ya, catat. Tidak menutup kemungkinan Filipina akan mengejutkan karena kualitas permainan mereka juga cukup bagus. Mereka cukup solid, saudara. Cara main Filipina ini berbeda, saudara-saudara. Dia cara menyerang dia cukup terapi, cukup sistematis, cukup terstruktur. Tidak seperti Myanmar yang sporadis. Tidak seperti Myanmar yang para pemainnya terlihat ingin buru-buru mencetak gol, ingin show of force. Ingin pamer keterampilan, tetapi Filipina ini cukup lebih rapi, dan saya rasa Filipina punya potensi untuk mengejutkan. Karena bagi Indonesia, ya berbenahlah. Kita tahu kan itu keputusan mengganti Sintayong itu ternyata efeknya panjang. Efeknya panjang dan setahun ini terlihat kacau balau, saudara-saudara. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia, kemudian ya terjadi kisruh lah.
Perdebatan antara supporter kepada serangan dan serangan kepada PSSI bermunculan, dan sekarang ya terlihat saudara-saudara semua struktur yang sudah dibangun Sintayong pada waktu itu hancur. Hancur saudara-saudara, hancur. Tidak ada kesinambungan lagi proses yang dijanjikan oleh Erick Thohir oleh PSSI. Sekarang ya terlihat kacau kan saudara-saudara. Pelatih senior kita nggak punya, di level junior U23 juga kita asal-asalan. Nah, sehingga ya pembinaan kita terhenti saudara-saudara, terhenti setahun lah sampai nanti muncul pelatih baru. Kalaupun pelatih baru nanti kita muncul juga saudara-saudara, saya yakin seyakin-yakinnya kalau hasil pertandingannya mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan supporter, kita kalah misalnya, orang akan kembali meneriakkan nama Sintayong. Itu saudara-saudara. Jadi sebenarnya sudah solusi dari PSSI itu simpel saja. Dua solusi. Pertama, Anda mundur. Mundur diganti orang lain yang lebih kompeten. Dan jangan mengatakan bahwa hanya Anda yang kompeten. Tidak, Pak. Tidak. Ini 380 juta penduduk ini ya banyak yang kemampuannya, tetapi kan tidak diberi kesempatan. Kedua, kalau Anda tidak mau mundur, ya kembali pekerjakan Sintayong. Itu aja. Simple. Nanti kalau hasilnya gagal, ternyata Sintayong di periode kedua gagal, ya sudah. Yang jelek namanya adalah Sintayong. Dan nama Anda akan kembali harum. Sudah memberi kesempatan kedua. Itu saja. Sebenarnya sesimpel itu, sesederhana itu. Nggak usah pakai buzzer, nggak usah pakai pencitraan, nggak usah pakai gimmick, nggak usah pakai drama-drama yang nggak penting. Itu saja diambil langkahnya, dan nanti kita lihat ke depan 2026, 2027 ujian pertama di Piala Asia. Setelah itu target selanjutnya ya tentu sajalah sudah pasti harus bisa lolos ke Piala Dunia 2030, walaupun kemungkinan jatah untuk Asia tidak sebanyak Piala Dunia 2026 saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Piangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Vanuatu sampai Zimbabwe, dari Santa Fenang sampai Kepulauan sampai ujung sana lah, ujung dunia. Semua sudah kita ungkap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin saudara-saudara. Hari ini tadi kita bicara tentang kekalahan, kegagalan. Nah, bukan kalah ya, menang saudara-saudara. Menang tetapi kita gagal. Kegagalan tim nasional Indonesia Under 22, U22, U22, U23 di SEA Games 2025 sebagai juara bertahan, sebagai pemegang medali emas 2023 di Kamboja saudara-saudara. Indonesia anti klimaks. Walaupun pelatihnya sama, tim kepelatihannya sama, beberapa pemain juga sama, tetapi situasinya berbeda. Kegagalan tercipta, kekalahan dari Filipina jadi penyebab utamanya, kemudian kesalahan taktik, kesalahan strategi, kesalahan membaca pertandingan menjadi penyebab kegagalan Indonesia lolos ke semifinal. Dan sekarang saudara-saudara, setelah menang 3-1 ya, menang 3-1 dari Myanmar, Indonesia pulang dan Malaysia akan bertemu Thailand, kemudian Vietnam akan bertemu Filipina di semifinal untuk mendapatkan medali emas SEA Games 2025. Sebenarnya ajang yang tidak terlalu penting juga level kecamatan, tetapi kan karena PSSI menampilkan skuad terbaik ya, makanya sekarang yang terjadi konsekuensinya ya hujan kritik dan caci maki. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.